Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma saddiq lisani wahdi qalbi, amin birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar dan yang menyaksikan video kajian kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya, ya, di mana ada pertanyaan begini, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Hal 'adzabul qabri 'ala nafsi wal badani? Apakah azab kubur itu ditimpakan kepada jiwa dan badan? Au 'ala nafsi dunal badani? Ataukah hanya kepada jiwa saja tanpa badan? Au 'alal badani dunan nafsi? Ataukah kepada badan saja tanpa jiwa? Wa hal yusyarikul badanu an-nafsu fin na'im wal 'adzabi am la? Ataukah apakah kemudian badan dan jiwa itu bersama-sama menerima kenikmatan dan azab, amla, ataukah tidak? Nah, inilah sederet pertanyaan yang menjadi lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan episode sebelumnya. Bagaimana pendapat para ulama mengenai soal-soal tersebut? Maka dikatakan di sini bahwa secara umum ada 3 pendapat memang sebenarnya. Pertama, bahwa dikatakan annahu 'ala ruhi faqat. Bahwasanya pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa yang menerima kenikmatan atau azab itu hanya ruh saja. Atsani annahu 'alaiha wa 'alal badan biwasitatiha. Jadi kalau yang kedua adalah bahwasanya ruh dan badan itu sama-sama menerimanya, dan badan itu hanya sebagai perantaranya. Menurut yang kedua ini adalah badan dan roh itu sama-sama menerima kenikmatan maupun azab, dan badan berposisi sebagai perantara saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, annahu 'alal badani faqat. Bahwasanya yang ketiga, yang menerima kenikmatan maupun azab itu hanya badan saja. Nah, lalu bagaimana pandangan-pandangan tersebut berasal? Ya, jadi 3 pendapat tersebut, ya, berasal dari berbagai pandangan, baik itu berasal dari filsafat, ada yang berasal dari pandangan kaum akliyun, orang-orang yang mengandalkan akal, atau yang populer disebut kaum Mu'tazilah, ya. Ada juga, ya, dari ulama, ada juga dari pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentu kita sebagai pengikut penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu akan memilih dan mengikuti pemahaman yang benar dari ketiga pandangan tersebut. Maka dalam uraian ini dijelaskan bahwa
wa qad su'ila Syekhul Islam an hadhihi al-mas'alah wa nahnu nadhkuru lafdha jawabihi faqala. Jadi Syekh Islam atau guru-guru umat Islam ini ketika ditanya persoalan ini, maka mereka menjawab, ya. Apa jawabannya? Faqal balil adab wan na'imu, tetapi azab dan kenikmatan ala nafsi wal badani, atas jiwa dan badan, jami'an, seluruhnya, bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Ini menurut kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi bahwa baik kenikmatan maupun azab itu menurut pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa badan dan jiwa itu bersama-sama akan menerima, merasakan, mengalami namanya kenikmatan maupun oleh karena itu sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, banyak sekali doa, ya, tentang permohonan agar kita selamat dari siksa dunia, siksa kubur maupun siksa akhirat. Bahkan di dalam sholat sendiri, ya, diterangkan, ya, dalam sebuah hadis ini, ketika kita di tasyahud akhir, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam kitab Sahih Muslimnya beliau yang bersumber dari Ibni Abbas dan sahabat yang lain. Itu Nabi mengajarkan, sesungguhnya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab Jahannam, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan maupun fitnah kematian. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini betapa penting sekali bahwa doa ini, ya, diajarkan oleh Nabi sewaktu kita baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya apa? Bahwa memang benar ada siksa, ada nikmat, ya, di dalam kehidupan alam barzakh tersebut. Semasa hidup kita terus menerus memohon kepada Allah agar kita selamat dari siksa tersebut. Karena tidak hanya roh saja, bahkan badan juga akan mengalami apakah itu siksa maupun nikmat. Hingga tentu selama kita hidup ini kita menggunakan badan juga untuk memohon, di samping dengan pandangan ruhaniyah kita memohon kepada Allah agar selamat. Karena tentu kita tidak bisa berdoa nanti hanya dengan roh saja. Nah, kira-kira begitu. Nah, mungkin hanya ini yang kami sampaikan secara sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.